Halo Sobat Militer, bayangkan ini, langit mendung menggantung, tanah bergemuruh oleh deruban baja, dan dari balik kabut muncul sosok gagah nan tangguh. Inilah Maung, rantis buatan anak bangsa yang siap mengawal prajurit TNI ke medan laga. Indonesia baru saja mengambil langkah besar membeli 4.600 unit rantis Maung. Tapi kenapa harus Maung? Seberapa tangguh kendaraan ini? Rantis alias kendaraan taktis ringan jadi tulang punggung mobilitas tempur di medan sulit. Dan Maung bukan sekedar kendaraan biasa. Maung adalah buah karya PT Pindad, lahir dari kebutuhan akan kendaraan yang lincah, kuat dan buatan dalam negeri. Dengan desain tangguh, ground clearance tinggi, serta kemampuan off-road mumpuni, Maung mampu menerobos medan yang bahkan tank pun harus berpikir dua kali. Dilengkapi dengan senjata kaliber 7,62 mm, GPS militer, dan sistem komunikasi canggih, Maung bukan sekadar kendaraan, ini adalah teman seperjuangan di garis depan. 4.600 unit, itu bukan angka kecil. Artinya apa? TNI AD benar-benar serius dalam memodernisasi alutsistanya. Langkah ini bukan cuma soal kuantitas, tapi peningkatan kualitas mobilitas pasukan di berbagai wilayah, dari hutan Kalimantan, perbukitan Papua, hingga perbatasan rawan seperti Natuna. Banyak yang nggak tahu, Maung ini bukan hasil impor. Ini buatan Indonesia. Dari rangka, mesin, desain, sampai finishing semuanya dikerjakan oleh tangan-tangan terbaik bangsa. Bayangkan, ketika rantis ini mengaspal, bukan hanya membawa pasukan, tapi juga membawa harga diri Indonesia. Inilah simbol kemandirian pertahanan negeri. Dan lebih dari itu, pembelian ini juga membuka lapangan kerja, mendorong industri pertahanan, serta mengurangi ketergantungan pada alutsista luar negeri. Sekilas, banyak yang membandingkan Maung dengan kendaraan tempur buatan luar negeri. Tapi faktanya, Maung punya satu keunggulan utama, fleksibilitas dan adaptasi untuk kondisi medan Indonesia. Bandingkan dengan Humvee dari AS atau Sherpa buatan Prancis. Maung lebih ringan, mudah dimodifikasi, dan tentu saja lebih hemat biaya operasional. Dengan biaya sekitar 600 juta rupiah per unit, Maung adalah solusi ekonomis dan strategis. Pas banget buat negara dengan tantangan geografis sekompleks Indonesia. Di balik pembelian Maung ini, ada cerita yang jarang diketahui. Dulu, Maung sempat diragukan. Ada yang bilang Indonesia belum siap, ada juga yang mempertanyakan kualitasnya. Namun, setelah diuji langsung oleh Presiden Prabowo, kendaraan ini membungkam keraguan. Uji medan dilakukan, modifikasi dilakukan, dan ketika demo tempur digelar, Maung membuktikan diri, ia layak, bahkan luar biasa. Tak heran, setelah pembuktian itu, langsung dipesan besar-besaran, seolah berkata pada dunia, kami percaya pada produk anak bangsa. Pembelian Maung bukan hanya langkah modernisasi, ini adalah pernyataan bahwa Indonesia tak hanya berani, tapi juga mandiri. Rantis Maung adalah simbol bahwa pertahanan negeri ini bukan sekadar tentang senjata, tapi tentang kepercayaan pada kemampuan sendiri. Dan siapa tahu 10 tahun dari sekarang, Maung akan jadi wajah kendaraan tempur dunia, dari Indonesia untuk dunia. Terus dukung perkembangan alutsista kita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, alutsista apa lagi yang harus kita produksi sendiri? Sampai jumpa di episode berikutnya.